Iya, tubuh bisa melakukan hal-hal hebat sendiri loh. Tapi kamu juga mungkin punya ciri yang bikin kamu beda dari yang lain. Misalnya punya bulu mata ekstra panjang, punya sendi tambahan di jari, atau cuma punya satu garis di telapak tangan. Kalau gitu, yuk cari tahu seberapa unik sih kamu. Banyak orang bisa menggulung lidahnya. Jadi trik ini udah jadul, tapi cuma sekitar 15% orang bisa bikin bentuk daun semanggi pakai lidah mereka. Bisa bikin buket lidah juga nggak ya? Cuma sekitar 3% orang di dunia punya bentuk X di kedua telapak tangannya. Coba lihat apa kamu salah satunya? Oh iya, ada yang bilang kalau ciri ini adalah tanda karakter yang kuat. Kamu bisa bikin mata kamu juling nggak? Kira-kira 6% populasi dunia bisa menggerakkan mata di soketnya. Aneh sih, tapi sebenarnya itu gerakan cepat mata ke depan dan belakang. Jadi bergantung sama kekuatan otot mata kamu. Hal ini bisa dilatih kok. Bebek, camar, platypus punya satu kesamaan, kaki yang berselaput. Sama kayak sekitar 0,5% orang di dunia. Kalau pada manusia, umumnya jari kaki kedua dan ketiga lah yang berselaput dan menyatu. Ada beberapa orang yang punya sendi jari super lentur sampai bisa ditekuk ke dalam dan keluar. Belum tahu sih berapa orang yang bisa melakukan itu, tapi coba cek sendiri deh kalau mau pasti. Belum diketahui juga jumlah orang yang punya sendi tambahan di jari. Soalnya jarinya menekuk kayak biasa dan nyaman-nyaman aja. Ada kondisi saat sisa-sisa membran yang terbentuk selagi kita di kandungan masih menutup bagian pupil mata kita. Pupil jadi kelihatan punya bintik di bagian tengah dengan untayan yang menyebar ke segala arah dan menempel ke iris. Sekitar 2% orang punya mata juling. Kondisi ini muncul sebelum lahir saat otak lebih fokus pada perkembangan satu mata. Akibatnya, satu mata kelihatan kayak melihat ke arah lain dari seharusnya. Ada otot kecil di rahang yang meredam suara kunyahan, dan otot itu biasanya lemas. Tapi waktu sengaja ditegangkan, bisa ada suara gemuruh di kepala. Cuma sekitar 16% orang yang bisa sengaja melakukan itu. Tapi buat apa juga? Kamu bisa mengembangkan cuping hidung nggak? Kalau bisa, kamu termasuk sepertiga orang di dunia yang bisa melakukannya. Kita sebenarnya cukup sering nggak sengaja mengembangkan cuping, tapi cuma sedikit orang yang bisa menggerakkan otot hidung itu dengan sengaja. Mata sering fokus dan nggak fokus sendiri, tapi separuh populasi dunia bisa mengontrolnya. Mereka bisa melemaskan otot mata sehingga bikin mata nggak fokus dan ngelihat ke arah lain. Kalian bisa ngangkat alis kan? Tapi cuma beberapa orang yang bisa mengangkat satu alis. Oh iya, biasanya cuma satu alis yang bisa diangkat terpisah. Kamu bahkan lebih langka kalau bisa menggerakkan keduanya satu persatu semau kamu. Ngomong-ngomong, orang yang bisa mengangkat alis juga bisa gerakin telinga loh, sebelah atau dua-duanya. Tangan hypermobile termasuk langka karena cuma dimiliki sekitar 5% orang. Kondisi ini bikin mereka bisa menekuk tangan dan jari ke belakang. Beberapa orang bahkan bisa mengambil sesuatu dengan punggung tangan mereka loh. Hal yang nggak begitu langka dan nggak begitu menguntungkan adalah tongue tie, yaitu saat lidah terikat lebih keras dari biasanya ke bagian bawah mulut. Sekitar 5% orang punya kondisi ini. Sayangnya, hal ini bikin nggak nyaman. 5% populasi manusia ternyata elf. Bukan elf beneran, tapi orang-orang langka ini punya telinga berujung lancip yang mirip telinga elf. Kondisi ini disebabkan oleh lipatan ekstra di ujung telinga, dan penyebabnya belum diketahui. Sekitar 4% orang punya jempol tabuh, yaitu kondisi jempol yang panjangnya cuma 2/3 panjang standar dengan ujung lebih rata dan besar. Biasanya, mimpi kita berwarna, tapi sekitar 12% populasi dunia punya mimpi hitam putih. Saintis meyakini kondisi ini berhubungan dengan kemunculan TV berwarna. Sebelum ada TV berwarna, sekitar 75% orang punya mimpi hitam putih. Widow's peak adalah bentuk rambut segitiga di atas bagian tengah dahi. Dan hal ini langka juga loh. Cuma sekitar 12% orang punya widow's peak. Kondisi ini merupakan kondisi turunan. Mata amber yang merupakan campuran warna kuning dan coklat lebih sering ditemui daripada mata hijau atau abu-abu.
Sekitar 5% orang punya mata amber. Sementara orang bermata hijau cuma 2%, dan abu-abu kurang dari 1%. Mata abu-abu terlihat nggak begitu langka karena mata biru yang dimiliki 9% orang di dunia sering dikira mata abu-abu. Kalau ada lingkaran hitam di sekitar iris mata, kamu termasuk kurang dari sepertiga populasi dunia yang punya lingkaran limbal. Semakin tua, lingkaran ini semakin kelihatan. Jadi, meskipun nggak ada sekarang, saat kamu tua, lingkaran ini akan muncul. Talent cusp adalah tonjolan kecil di belakang gigi yang biasanya muncul tiba-tiba dan mirip kuku. Sekitar 4% orang di dunia punya talent cusp. Bukan cuma tangan yang dominan, tapi mata juga. Cuma sekitar sepertiga orang dominan mata kiri. Buat nyari tahu itu, coba rentangkan tangan kamu ke depan dan bikin bentuk wajik. Tempelin ujung telunjuk dan ibu jari kamu. Arahkan suatu benda di tengah bentuk itu dan tutup mata kiri kamu. Kalau benda itu masih ada di tengah, berarti kamu dominan mata kanan. Kalau enggak, berarti kamu dominan mata kiri. Kurang dari 1% orang nggak punya kuku saat lahir. Kondisi gen ini menghambat pertumbuhan kuku, tapi kadang nggak semua kuku hilang. Kurang dari 1% orang punya bekas luka di bola mata. Jadi, badan bening keluar dari retina, sehingga kadang bikin pupil nggak berbentuk bulat, lalu muncul garis yang mirip bekas luka di iris. Ada lagi nih, sekelompok orang yang punya bulu mata ekstra panjang. Lalu ada kondisi yang bisa bikin bulu mata itu ekstra tebal dan keriting atau warnanya lebih pekat sehingga bikin mata jauh lebih ekspresif. Ada kondisi genetik langka yang bikin kulit berwarna biru. Berarti hemoglobin, protein yang membawa dan menyebarkan oksigen pada tubuh, nggak bisa secara efektif melepaskannya ke jaringan. Akibatnya, kulit berwarna kebiruan dan bibir jadi berwarna ungu. Kebanyakan orang punya pola kerutan yang saling menyilang di telapak tangan, tapi sekitar 1,5% orang cuma punya satu kerutan jelas, dan sisanya nggak begitu kelihatan. Kurang dari 1% orang dengan rambut warna terang punya satu bagian rambut gelap. Hal ini disebabkan meningkatnya produksi melanin di area tersebut. Pigmen yang bikin mata, rambut, dan kulit berwarna terang atau gelap bergantung pada jumlahnya di bagian itu. Kalau area di kepala punya sedikit melanin, akan ada bagian rambut putih di sana. Hal ini juga bisa terjadi di alis atau bulu mata salah satu mata. Kamu udah nemu hal langka yang mungkin kamu punya? Atau kamu pernah ketemu orang yang penampilannya susah kamu lupain? Komen di bawah ya.